Okay guys, back again with my crewing channel. Hari malam ini jam 7:30 kita ada kru dua kru join di kapal Valkyrie, nanti join di Hong Kong ya. Untuk gaji EB satu EB dan satu OS. Dua EB ya? Gue motorman. Satu motorman dengan satu EB. Ya. Sebenarnya ada 8 orang, cuman 6 dari kantor, 2 dari kantor gua, 6 dari kantor aslinya, 2 dari kantor kita. Satunya motorman udah ada di sini. Gajinya 1.003. Boleh nih 1.000. sebut. Nggak apa-apa. Ajar aja nggak apa-apa. Nah, kalau tadi sih gue overall ya approximately gue dapet take home pay-nya sekitar 1617 lah ya. 1617. Dan itu dari company yang gue masuk sekarang. Ini kan tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Ya, tanggal 8 gue udah digaji. Tanggal 24 gue udah gajian, Bos. Jadi itu Ya. company boleh. Ya. Jadi kita gajian tiap tanggal 24. Kapal GT berapa ribu ton? Kalau gue sekarang dapetnya di 108.000. 108.000 ton. 108.000 ton lumayan gede. Jadi di Hong Kong ya, Valkyrie berapa palka itu ya? Ada 9 palka nggak pakai crane. Ya, 9 palkan. Nah, ini kalau nggak salah dia di speaker di sini. Dan itu tuh. Gue megangnya gimana? Ayo udah. Nah, gue susah kalau nggak pegang. Ya udah begini aja. Ya gitu. Risiko. Ya udah nggak, gede. tapi nggak ada di speakernya, ada di sini. Ada. Dan ini nggak apa-apa. Ya udah dari sini aja lo pegang. Nah, gitu. Biasa. Kameramannya baru sih, belum Ya udah. training. Ya udah, jadi begitu aja. Kita dalam perjalanan udah ada posisi di Ancol Ancol ya. Ancol. Ancol ya 10-15 menit lagi udah nyampe lah. Posisi juga lah nggak jalanan lancar. Nanti kita sampai di airport, baru kita tiket langsung ke Hong Kong ya, Hong Kong. Untuk proses tadi berapa lama prosesnya? Kalau semuanya mulus, nggak ada delay, 2 minggu kita join. 2 minggu 2 join. minggu join. 2 minggu join dari awal pertama lagi waktu ngelamar. Iya itulah. Karena kemarin sebetulnya itu karena yang istilahnya itu apa tuh kita bilang sertifikat buat crewing manager aslinya itu, Iya, dia iya. lagi ada problem di situ. Dan emang gua memang ada di sedikit yang kita itu bos buku buat gua itu yang ada sedikit salah-salah bisa kita edit gitu kan. Ya, Jadinya ya 3 minggu lah, nggak nyampe sebulan kok. Gua ingat Yang dipakai udah. apa lo dicas di mejanya si enggak. Sampai selatan 12 kan. Tapi lihat telepon dia tuh di kantor. WA. Gitu. Di jalan ya. Berarti masalah. Pantasan kok nggak ada telepon dari tadi ya. coba kau dapat si ini ya, itu ya. Sebentar buat Miko ada nganterin kawan ke join. Oke. Halo bos. Si Bromek nih HP-nya ada di kantor nggak sih? Sebentar lu Miko mantan kawan ke bandara bos. Bandara mantan. HP yang mana bos? HP yang Note A30. Yang A30. Yang tadi katanya dicas itu ada nggak di situ? Oh ada di meja. Oh ketinggalan. Ya kan, dia bilang ya udah dia udah tenang nih, dia nggak panik Ya udah, lagi. nggak apa-apa lah. Ya udah, Sorry, blokir aja Jen. dulu. Oke, see you Oh bos. ya udah. Oh. Berarti nanti kita live-nya pakai tablet berarti. Oke lah. Sempet HP gua ketinggalan di kantor, jadi sempet panik juga. Ya iyalah, itu HP tuh. Istri aja kalah butuh HP kayaknya. Parah kacau, Ben kacau. Ya, jadi gini, untuk kalian yang masih watching sama gua punya Microwing Channel, memang gua tahu pengikut gua baru follower gua untuk di Microwing Channel baru 1.000 follower, tapi di Michael Paulo udah ada 5.000. Thank you guys yang udah masih ngikutin gua. Dan di grup laut
di Facebook Mike and Crew Job Laut ada sekitar 12.000, dan di grup laut Facebook untuk Mike and Crew Offshore Job, untuk job-job offshore udah 6.000, udah mau hampir 7.000, dan di Instagram Mike and Crew Job Laut udah hampir 7.000 juga. Kita berkembang terus untuk job-job yang banyak. Untuk sementara ini kita fokus dengan kapal Valkyrie. Kita masih ada lagi untuk satu setnya, baru ada permintaan mulai dari gaji kapten untuk satu set ya, satu set company di Singapura, ANT1 gaji 7.800, perwiranya ya kamu bisa turunin aja lah, paling sekitar 1.000 atau 1.500 atau 2.000. Untuk CP engine, second engine, CO, EB-nya itu kalau nggak salah sekitar 1.300 sampai 1.500, OS-nya itu 1.100 sampai 1.200 US dollar. Mungkin bosun sama koki itu 1.800, untuk mesmennya mungkin sekitar ya 900-800 US lah. Masih banyak lagi. Ini ada satu set lagi, baru ada motor vessel bolong. Kita juga ada untuk kita gantiin terus satu set kru Filipin, untuk kapal Valkyrie di Singapura GT 13.000 kapal Valkyrie juga. Tapi yang gaji-gaji 1.500 ini harus pengalamannya kapal-kapal di atas 40.000 sampai 50.000 DWT kapal Valkyrie. Jadi bagi kalian perwira, officer atau rating yang pengalaman di atas kapal Valkyrie di atas DWT 40.000 sampai 50.000 ton, kontak gua, kita atur schedule soal untuk biaya keberangkatan, nanti kita infoin lagi di kantor. Kalau misalnya udah oke, via telepon aja. Kenapa via telepon? Gua mohon maaf ya, ada yang kita bilang di kantor ada yang free charge ya. Ada lewat kantor ya, nanti coba aja sendiri, coba aja. Kalau lo mau yang kayak gitu, lo harus. Yang kedua, nggak ada cacat. Yang ketiga ya men, gue bilang sama lo, English lo harus di atas 75 kalau lo mau free charge. Tapi kalau ya lo punya merasa ada kekurangan dan apa ya, ya dia soalnya silakan. Dia udah ngerasain lah berapa lama ya lo nunggu lagi waktu dia tarung sendiri tuh, lumayan juga. Jadi kita cuman membantuin aja channel-channel yang kira-kira yang ada yang disembunyiin sama crewing itu nanti dibagiin ke tempat kita gitu. Karena apa? Efek samping dari crewing yang nakal. Jadi gitu. Kadang-kadang mereka bilang free charge atau yang kantor-kantor agensi seperti kita tuh dicari sama mereka supaya bisa masukin dengan segala cara gitu. Cuman ya mohon maaf ya, segala sesuatunya memang ada biaya lah. Cuman kalau memang kalian mau free charge, memang pengalamannya memang qualified bener-bener dan pernah bekerja di tempat bule, memang bener-bener qualified kayak kita kemarin. Gila men, yang gaji 2.000, EB 2.000, oiler 2.000, fitter 2.000, 100 CV masuk, gue bilang free charge masuk, 100 CV, 100-100-nya gagal. Gue bilangin aja deh. Nah ini rasain aja, bagaimana pendapat lo? Ya itu tadi lah gue bilang, kalau lo mau istilahnya free, coba lihat di kamus, ada nggak free di dunia ini? Lo kencingannya bayar men. Ya udah, kecuali lo punya skill yang gue bilang tadi sih sebetulnya bos, ya nggak? Iya, jadi susah. Dia masuk. Sekarang logika gini, crewing manager atau apa, oke lah, slogan kantornya free charge. Tapi ya pasti mau gitu loh. Bikin buku, ini sampel deh. Iya. Kalau kita perpanjang buku pelaut, ya kan? Nggak nyampe 50.000 kan? Iya. Tapi proses gimana? Lo tahu sendiri. Kayak gimana ribetnya? Gua ngerti lah. Laut, bro. Gua ngerti kalian memang teman kadang-kadang bantuin pelaut, tapi kita sampai di atas kapal bikin malu-maluin gitu. Bukan malu-maluin, dibilang Pak, bantulah sesama pelaut. Gue bantu men,
Cuman di lain pihak juga pas misalnya lu sampai di atas kapal baru lu nggak bisa performan apa yang kita mau bantu, akhirnya mencoreng nama kantor, mencoreng nama orang kru Indonesia, dan kita dianggapnya kita main. Gue nggak ngerti ya, waktu kemarin gue masukin sama perusahaan apa ya, salah satu perusahaan di Italia ya, di India lah, India. Gue ada salah satu perusahaan di India itu operasi di Dubai. Dia tahu tuh, dia kan dibilang gini, dia tahu loh, kayak kalau misalnya kita tuh kirim CV, kita bantuin, kita bikin pengalaman yang mereka minta sesuai yang mereka minta kan. Itu mereka tangkap semua men. Jadi dengan dia bilang gini, jangan kasih kru sampah sama kita. Kru sampah itu maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti. Gue sempet kesel gitu. Kru sampah begini, bukan karena apa? Kamu kasih CV orang-orang pengalamannya nggak ada yang benar semua. Karena saya tahu perusahaan-perusahaan ini orang-orang tipe kayak gini kalau misal masuk ke sini dan GT-nya salah semua gitu. Jadi kru-krunya itu, Pak, tolong bikinin yang mau masuk ke bulk carrier. Oke, pada nembakin semua pengalaman tanpa kita suruh kan. Masuk ngalelin segala cara. Oke, tapi pas giliran di interview, saya bingung ya. Iya, kamu pengalaman dari Oldendorf. Kita langsung backup ya. Kita anggap aja dari Oldendorf. Pas giliran di interview, nggak taunya pengalamannya dari kapal-kapal dalam negeri. Jadi bikin malu-malu lah. Atau mau pengalaman dari kapal-kapal bulk carrier yang gede-gede yang di luar negeri seperti banyak lah, dari Andika Line atau Lumoso. Pas giliran diturun performan ditanyain, kamu kemarin bareng sama kapten siapa? Rupanya crewingnya bekas dari Lumoso juga. Ketangkep. Aduh, gue ngerti lah mau kalian mau kerja dengan gaji gede, cuman apa ya kalau mau dibilang ya, dianya nggak siap. Bukan secara personal. Jadikan diri kamu tuh berharga untuk supaya memang benar-benar kamu tuh layak untuk dapat gaji segitu. Ngerti gitu? Iya betul. Ya layakkan diri lu lah. Gue mau cerita pengalaman gue. Saya memang dasarnya memang dari pelaut, dari bokap gue memang udah bosen dari kapal Lloyd Jerman. Nah, lagi dari tahun 1970. Nah itu gue ngerti. Jadi gue bisa mengerti lah. Jadi impian gue, target gue pengen kerja di luar negeri, ongoing di Amerika. Jadi upaya gue bagaimana? SMP gue udah coba untuk belajar bahasa Inggris, ya kan, selama 3 tahun lagi waktu SMP. Akhirnya gue ya bahasa Inggris gue oke lah. Nah, bagaimana supaya gue bisa kejar target gue nanya sama om gue mau langsung ke kapal pesiar, kan gue bahasa Inggris udah jago. Sembarang lu langsung mau main kapal pesiar. Gue tes dulu lah, lu mabok laut atau enggak. Jadi mana om? Kapal ikan dulu lah. Kapal ikan dulu men, gue dites men. Kapal ikan dulu, Kara men. Lo pernah di kapal ikan? Yo, kapal ikan. Dewang 9 gue diberangkatin sama Bu Dewi tuh di sono di belakang Cempaka Mas. Aduh, kapal Korea lagi ya. Aduh, Dewang 9 gue masih ingat sama Dewang 11 tuh, lihat tuh ya. Gaji gue 250.000. Setelah dari situ 10 bulan gue disuruh ngelamar di kapal kargo untuk masuk niaga karena pengalaman kapal ikan gue nggak bisa dipakai untuk di kapal niaga, nggak kepake men. Pengalaman kapal ikan nggak bakalan kepake. Jadi gue harus mulai lagi dari bawah untuk gue masuk ke kapal niaga. Lo tau nggak gue masuk dari mana? Di kapal tanker perusahaan Mutiara Mas. Itu sampai sekarang gue nggak tahu perusahaan itu masih aktif atau enggak. Jalannya Jakarta Tanjung Priok Belawan. Gajinya cuma 80.000 per bulan. 80.000 per bulan men. Gue bilang kacau juga, gue bilang. Makanya gue bilang, wah memang pengalaman gue lumayan lah. Jadi sekali lagi layakkan diri kita lah. Permintaan gue banyak. Mulai dari kalian mau ke laut sendiri. Ada yang gaji 800, ada yang gaji 700, ada yang 900, ada yang 1000, ada yang 1100, 1200, bahkan sampai ke 2000 US dollar aja
kalian bisa masuk. Cuman mohon maaf ya, mau masuk ke tempat-tempat yang kira-kira gaji gede, lu ada bisa lewat depan, lu ada bisa lewat belakang. Sama kayak lu mau masuk PNS lah, ya kan, pegawai negeri. Nah, lu ada orang yang sampai ya menghalalkan segala cara supaya bagaimana. Makanya PNS kemarin kita baca-baca berita ada yang ketangkap bilang sarjana S1 nggak SMA sama SMP doang. Tapi gue bingungnya ya, mereka tuh apa niat dengan menghalal segala maksudnya memberikan semua effort yang mereka ada untuk supaya mereka mencapai mereka punya target gitu. Kalau kalian nggak ada di dalam hidup nggak ada target, susah. Karena apa? Terlalu banyak dengar kiri kan. Gua kemarin gue berangkatin men, officer ke Takbut, ya, kelas 4 manajemen. Boleh. Ya, kelas 4 manajemen ke Takbut, sampai ke Samarinda. Gue bilang sama dia, gue udah dapat syutingan kalau di kapal Takbut ini sama orang gue yang ada second engine di atas. Pak, lumayan kapal ya, ada uang ekstra lah, dia bilang gitu. Serius bang? Iya, nanti kasih tahu aja sama chip engine-nya, cuman gak usah kasih tahu sama orang kantor. Oh iya gitu, udahlah kita kasih tahu, naik. Tapi anak ini udah gue berangkat ini sampai Balikpapan, dari Balikpapan dia ke Samarinda kan. Sampai di Samarinda dia telepon sama temennya men. Weh guys, prospek dong nama kapal ini, TB ini gimana, bagus nggak? Wah, gue pernah, ada yang temennya bilang, temen gue pernah tuh masuk ke situ, ada takometer. Ada takometernya tuh men, lu nggak bakalan bisa ada uang ekstra. Gue bilang, serius lu? Iya. Udah, kita tuh dapat info, gue tuh dapat infonya udah ketahuan dengan orang yang udah di atas kapal. Dia bilang katanya, yes, dulu memang dapatnya memang ada takometer, cuman kan pencarternya sekarang udah lain. Iya. Jadi takut udah ya takut gitu. Jadi dulu pencarternya memang ketat, sekarang udah berhenti, udah habis charternya, udah selesai kontraknya. Itu zaman-zaman ini ya, Cina Singapura galak ya. Iya kan, pakai cincu, yang pakai cincu. Itu Cina jadi Singapura udah galak. cuman udah inilah udah nggak ada takometernya lagi. Udah second engineer saya bilang. Akhirnya tuh anak itu udah sampai di Samarinda, udah tinggal naik kapal, nggak jadi, minta pulang lagi. Ya. Pulang lagi. Karena apa? Sama kayak orang ada tuh yang di film-film tuh ya, dia daki ya, dia gali, salah satu yang gali ke kanan, satu gali ke kiri, orang ngegali di pertambangan. Di depannya dia yang satu yang A, dia ada 10 intan yang dia mutu dapat. Yang satu ada 1 intan yang dia bakal dapat sekarang. Dia keluar dulu 1 intan karena yang B, yang A udah ngelihat, yang B udah dapat, dia getok yang katanya pukul, yang katanya punya intan 1, baru dia gali-gali, nggak taunya akhirnya dia kosong, cuma dapat 1 intan, malah dia malah di. Cuman kadang-kadang ya kita udah dikasih tahu, cuman gue kasih tahu ya, cuman ya mungkin kalian udah diprospek sama orang-orang yang mungkin udah banyak sering ngebohongin kalian, gue ngerti. Cuman kalau gue sih bukan apa-apa ya, gue nggak mau janjiin, cuman kadang-kadang memang gue nggak kasih tahu tuh, gue nggak kasih tahu. Akhirnya apa? Harusnya jadi keberuntungan kalian malah jadi keberuntungan kalian ya, nggak keberuntung, jadi akhirnya kebuntuan ya orang. Ya udah, balik lagi ke soal kerjaan. Gue masih ada lowongan kerja yang banyak, gue masih ada untuk Balcarrier masih ada. Pokoknya yang ada visa Amerika khususnya, AB Oiler, konsentrasi sama perkataan gue, AB Oiler yang ada visa Amerika, tolong kontak gue ya, 0821 1197 5771, telepon sama gue karena ada job di kapal Balcarrier. Yang penting kalian harus pengalamannya kapal gede ya, pernah di Balcarrier minimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun.
cuman usahain jangan sampai ada tulisan ada pengalaman takut. Karena kapal karena perusahaan ini gua kasih tahu ya, orang yang pengalaman di bulk carrier, baru lu mau masuk ke perusahaan di bulk carrier itu perusahaannya paling musuhan dengan orang-orang pengalaman takbut sama orang-orang pengalaman offshore. Gua kasih tahu aja kenapa. Karena memang perusahaan itu punya kapal gede, dia nggak apa ya, kayak orang benci gitu dengan orang-orang pengalaman kapal kecil. Gue naikin ya, ada EB gue, udah sempurna deh. Pengalaman parkir di foreign going 3 kali di kapal-kapal Belanda loh, serius anaknya. Gagal loh, gue nanyain, kok bisa gagal? Padahal bahasa Inggrisnya hampir 100% loh anak ini. Lu ditanyain berapa? Ada pengalaman kerubutnya Pak 3 sakit loh, sakit banget. Gue bukannya mau bilang orang offshore itu perusahaan bulk carrier itu nggak begitu suka dengan kapal-kapal kecil. Jadi kalau kalian mau pengalaman di kapal bulk carrier, ya kalau bisa dipermak dulu lah buku pelautnya. Kita pause dulu, kita mau sampai ini. Oke, ini kita udah nyampe, arahin aja ke ini terminal. Kita mau dekat, udah mau nyampe. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ya udah nggak apa-apa, lu pegang aja. Matiin dulu lah, tangan gua pegel loh. Ya udah, oke gini. Biar gua aja yang pegang sini. Ini lu pegang. Nomor telepon berapa Om? Hah? Nomor telepon Om berapa? 0821. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Anda Asik. punya kak. Yeah!